Hmm, aku Iqbal. Ae siji rek. Ni ae loro. Hmm. Hmm, fotografi selesai. Komper selesai. Saiki wayahe estetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iqbal Alubaida dari kelas DKV 2024A. Oke, di video kali ini aku mengajak ngobrol santai untuk tugas estetika yang diampu oleh Pak Tri. Tentang estetika terapan. Di sini saya mengambil objek digital, yaitu sebuah desain logo yang mungkin kelihatannya sederhana banget, tapi ternyata punya cerita, filosofi, dan makna yang menurut aku sangat kuat. Ya, kita bahas tentang logo National Geographic. Jadi aku pernah lihat di channelnya Rio Purba tentang ini, jadi aku keinget, terus aku mau bahas kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang estetika dan maknanya, aku mau kasih sedikit info dulu tentang siapa yang bikin logo ini dan gimana proses pembuatannya. Logo ini resmi diperkenalkan pada 2001 saat National Geographic ingin memperkuat identitas visualnya secara digital. Mereka kerjasama dengan studio desain terkenal asal New York, yaitu Chermayeff, Geismar, dan Hafif. Studio ini juga banyak membuat logo yang ikonik kayak NBC, mobil, dan Disbank, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi tantangan pada waktu itu adalah gimana sih caranya bikin logo yang sederhana tapi kuat, bisa mewakili brand, eksplorasi, dan edukasi, fleksibel dipakai di berbagai media, dari majalah cetak sampai acara televisi dan platform digital lainnya. Dan hasil akhirnya yaitu sebuah kotak persegi panjang vertikal berwarna kuning cerah. Kalau orang Jawa bilang apa iku mek ngono tok, mek kotak tok persegi panjang apa iku. Tapi bukan itu sebetulnya. Jadi bentuk kotak atau persegi panjang itu mewakili jendela dunia, karena National Geographic selalu mengajak kita buat melihat dunia lebih dekat, dari alam liar, budaya, manusia, sampai sejarah peradaban. Sedangkan warna kuning dipilih karena melambangkan cahaya pengetahuan dan rasa ingin tahu. Pas banget dengan semangat petualangan dan edukasi yang jadi nilai inti dari National Geographic. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penilaian subjektif aku tentang estetika logo ini.
Hmm, Menurut aku pribadi, logo itu benar-benar sederhana, elegan, cuman satu bentuk dan satu warna, yaitu persegi panjang dengan warna kuning. Seperti sebuah frame atau bingkai yang ngasih kesan bahwa kita lagi mengintip dunia, kita lagi melihat dunia dari sisi jendela. Itu benar-benar cocok dengan konten mereka yang penuh gambar-gambar eksploratif, inovatif, dan edukatif. Oke, dari sisi warna, warna kuning punya karakter yang menarik, merepresentasikan semangat, hangat, energik. Warna ini kayak menyimbolkan optimisme dan semangat belajar. Setiap kali aku lihat logo ini, ada perasaan kayak wow, ini pasti tentang sesuatu yang menarik dan penuh wawasan. Jadi warna kuning yang terasa ramah, nggak mengintimidasi. Jadi meskipun National Geographic berisi ilmu pengetahuan yang berat, tapi lewat logonya kita merasa diajak dengan cara yang ringan dan bersahabat. Dari segi bentuk kotak simetris yang stabil, buatku itu nunjukin kesan struktur, kepercayaan, dan kestabilan informasi. Kayak bilang, tenang, informasi di sini bisa dipercaya. Jadi lebih meyakinkan audiens di luar gitu. Dan karena bentuknya sederhana banget, logo ini juga fleksibel banget, bisa ditaruh di mana aja, di background apapun, dan tetap kelihatan jelas. Karena cuma persegi panjang yang vertikal gitu. Jadi bentuk efisien logo yang cuma persegi panjang vertikal tadi, menurut saya menjadikan sebuah hasil yang efektif, karena bisa diterapkan di media mana aja, dari media cetak, media majalah, maupun media-media digital seperti Instagram. Itu juga penerapannya mudah banget. Logo ini juga ada nyambungnya dengan yang Pak Tri katakan di materi estetika terapan episode 1, yaitu maximum effect for minimum means. Jadi dampak maksimum dengan upaya yang minim. Jadi pembuatannya juga mudah ya sebetulnya, cuma hasilnya itu loh, maksimum. Dan juga logo ini ada hubungannya dengan ini Pak, most advanced yet acceptable, ya. Most advanced yet acceptable. most advanced yet acceptable, atau disingkat dengan Maya. Jadi intinya Maya itu adalah mendesain untuk masa depan dan keseimbangan desain saat ini. Jadi kita itu mendesain di masa lalu, namun masih bisa digunakan di masa sekarang. Buktinya logo National Geographic ini dibuat pada tahun 2001 tadi ya. Dibuat pada tahun 2001 dan sekarang di 2025 masih bagus banget, masih relevan untuk digunakan dan terkesan modern gitu. Padahal dibuatnya udah 24 tahun yang lalu. Wah, hebat banget sih. Dan menurut saya desainer yang membuat
logo National Geographic itu mengambil konsep postmodern pada saat itu. Jadi dia berani tampil, berani membuat logo yang mengejutkan karena pada saat itu mungkin tren desain logo nggak kayak gini gitu loh. Cuma dia membuat desain yang postmodern dan memiliki konsep Maya seperti tadi, konsep Maya tadi. Jadi logo yang dibuat dulu masih relevan digunakan pada saat ini. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Tri. Terima kasih. Mohon maaf bila pada materi yang saya sampaikan ada yang tidak sesuai atau ada kesalahan dalam penyampaian saya. Oke. Mungkin itu saja Pak Tri yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan, dan juga ada yang mungkin ada yang melenceng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.